pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin mengajak saudara sekalian untuk menyanyikan sebuah pujian yang mengajak kita semua untuk memuji dan menyembah Tuhan lebih bersungguh-sungguh, memuji dan menyembah Tuhan. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, saya ingin mengajak kita hari ini untuk merenungkan sesuatu. Panjang umur belum tentu kita berbahagia. Bertambahnya usia kita kadang-kadang justru menjadi beban. Oleh sebab itu hari ini saya ingin ingatkan kita semua supaya kita jangan sampai menganggap bertambahnya usia, panjang umur itu sebuah penderitaan. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar sebentar. Tolong kami untuk mengerti firman Tuhan dengan baik. Tolong seluruh jemaat, semua pemirsa menyaksikan program ini sekarang Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan mengasihi mereka dan menolong mereka untuk mengerti apa yang hamba sampaikan sebentar. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, Kejadian pasal 47 ayatnya yang ke-8 dan 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian bertanyalah Firaun kepada Yakub, "Sudah berapa tahun umurmu?" Jawab Yakub kepada Firaun, "Tahun-tahun pengembaraanku sebagai orang asing berjumlah 130 tahun. Tahun-tahun hidupku itu sedikit saja dan buruk adanya, tidak mencapai umur nenek moyangku, yakni jumlah tahun mereka mengembara sebagai orang asing." Amin. So sekalian, jujur saya sebenarnya ini kesaksian yang memalukan. Apa penyebab mengapa Yakub mengatakan umur seperti itu pendek dan buruk adanya? Perhatikan baik-baik. Tahun-tahun pengembaraanku sebagai orang asing berjumlah 130 tahun. Kalau sudah kembali merujuk kepada Kejadian pasal 6, sudah tahu bahwa itu sebenarnya sudah ada bonus 10 tahun. Mungkin dia menyesali diri oleh karena apa? Umur Abraham itu 175 tahun. Dia mendapatkan bonus berapa? 55 tahun.
Apa yang paling disesali oleh Yakub? Dia menyia-nyiakan usia emasnya, usia mudanya 20 tahun, ditipu oleh mertua kandungnya sendiri, yaitu Laban. Mengapa Tuhan izinkan itu terjadi? Oleh karena dia sudah mencuri berkat dari saudara kembarnya, yaitu Esau. Tuhan sudah berjanji mau berkati Yakub. Tidak usah dia curi pun, dia akan diberkati oleh Tuhan. Itulah kita sekalian. Kadang-kadang untuk mendapatkan berkat Tuhan, kita ikut jalan pintas. Lihat muka saya ke sini. Ya, perhatikan baik-baik saudara sekalian. Jangan melewati jalan pintas. Jangan melewati jalan terobosan yang tidak diperkenankan oleh Tuhan. Mari kita ikut jalan Tuhan, ikut rencana Tuhan, ikut langkah-langkah Tuhan dalam hidup kita. Supaya apa? Sudah ingat ketika umat Tuhan keluar dari Mesir ke tanah Kanaan, Alkitab begitu jelas mengatakan, saya ingin baca untuk kita semua dari Keluaran pasal 13 ayat 17. Keluaran pasal 13 ayat 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Sudah lihat? Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar. Mengapa demikian? Untuk melepaskan semua kutuk perbudakan itu. Budak itu tukang mengeluh, tukang bersungut, tukang komplain. Itu yang terjadi sampai-sampai semua generasi tua yang di atas 12 tahun mati binasa di padang gurun. Coba saudara bisa bayangkan, Tuhan sudah memelihara mereka begitu baik. Tiap hari mereka bisa memungut mana. Mana itu roti malaikat saudara sekalian. Roti malaikat yang rasanya seperti kue madu. Sangat enak, bergizi tinggi. Tetapi mereka tetap komplain. Ada satu bagian ayat firman Tuhan yang menurut saya membuat saya bergidik, ngeri. Apa itu? Akan makanan yang hambar ini kami sudah muak, katanya. Sampai hati begitu saudara sekalian. Itu sebabnya mereka akhirnya dihukum oleh Tuhan, mati binasa semuanya. Nah, mari kita lihat sekarang kembali lagi kepada Yakub. Siapakah Firaun? Firaun itu orang yang tidak percaya kepada Allah Israel. Jawab Yakub kepada Firaun, tahun-tahun pengembaraanku sebagai orang asing berjumlah 130 tahun. Tahun-tahun hidupku itu sedikit saja dan buruk adanya. Aduh, bagaimana engkau bersaksi kepada orang? Ada orang sakit datang kepadamu, orang yang belum percaya. Bapak tolong doakan saya, atau ibu tolong doakan saya. Aduh, tidak bisa. Penyakit saya aja belum sembuh-sembuh. Dalam nama Yesus, jangan sampai engkau melakukan hal yang sama. Kau lihat Rasul Paulus, dia sakit seumur hidupnya. Ada duri katanya dalam dagingnya, tetapi dia tetap mendoakan orang sakit, orang sembuh. Ya, itu yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Melihat hidup ini, hidup yang diberkati Tuhan, hidup yang mengalami pengalaman-pengalaman indah bersama dengan Tuhan. Semakin umur kita panjang, ya 2 bulan lagi umur saya akan sampai kepada 70 tahun. Sukacita luar biasa. Saya tidak sakit, ya. Ada pengalaman-pengalaman tidak nyaman dalam tubuh saya karena sudah tua. Tetapi saya percaya betul,
saya masih harus panjang umur lagi menjadi berkat untuk generasi muda yang seperti saudara pemirsa yang sedang menyaksikan program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa ini. Tuhan berkati kami semua Tuhan yang sedang menyaksikan program ini Tuhan, supaya kami tidak ada seorang pun yang menyesali hidup kami, karena kami sudah memelihara rekam jejak kami, track record kami bersama dengan Tuhan sampai sekarang dan nanti sampai akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.